Bab 2241. Hari ini, Pebbles meminta makanan kepada David begitu dia bangun. "David, aku lapar." David mendudukkannya di kursi agar duduk dengan benar. Kemudian, dia berkata kepada gadis kecil itu dengan wajah tidak puas, "Pebbles, David punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu." Dia akan bertanya kepada gadis kecil itu untuk melihat apakah dia ingat masa lalu. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan keluarga Pebbles dan mengirimnya pulang. Meskipun David sangat menyayangi Pebbles, keluarganya pasti sangat khawatir tentang hilangnya dia. Mungkin mereka sedang mencarinya di seluruh dunia sekarang. Lagi pula, siapa yang tidak khawatir kehilangan anak? Dan seiring berjalannya waktu, gadis kecil itu makan semakin banyak, sehingga ia tumbuh semakin cepat. Bukan berarti Daud enggan berpisah dengan harta bendanya. Hal-hal itu tidak berguna baginya. Poin-poin yang mewah merupakan hal yang paling penting. David takut jika gadis kecil itu besar nanti, dia akan mendapat masalah jika dia benar-benar ingin menikah dengannya. Terlebih lagi, gadis kecil ini baru-baru ini mulai mengusir Putri Evi dan wanita peri lainnya untuk mendekati David, yang membuat alarm berbunyi di kepala David. Apakah dia memperlakukan David seperti milik pribadinya dan tidak mengizinkan wanita lain mendekatinya? Dia sudah begitu posesif di usia muda, jadi apa yang akan terjadi saat dia dewasa? Jadi David berpikir sebaiknya ia mencari saja keluarga Pebbles dan mengirimnya pulang. Jika gadis kecil itu tidak pernah tumbuh besar dan tetap seperti ini, David tidak akan keberatan untuk tetap bersamanya. Sekarang, jelaslah bahwa itu tidak mungkin. Begitu mendengar David hendak berkata sesuatu pada dirinya sendiri, gadis kecil itu segera menyingkirkan rasa tidak puasnya. "David, silakan. Aku mendengarkan. Pebbles, akhir-akhir ini aku menyadari bahwa kamu tumbuh lebih tinggi dan lebih berat. Benarkah? Jadi aku akan segera tumbuh dewasa?" Tanya gadis kecil itu dengan gembira. "Begini saja, dengan tingkat pertumbuhan seperti ini, kamu akan tumbuh menjadi wanita muda dalam waktu singkat." David mengangguk. "Bagus sekali. Aku bisa menikahi David saat aku besar nanti." Gadis kecil itu tampak gembira. "Dengan baik." Garis miring. David terdiam sesaat. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dia memang menarik apa yang ditakutinya. Awalnya dia ingin berkata banyak, tetapi dia dibuat terdiam oleh gadis kecil itu. Pebbles melihat David terdiam dengan raut wajah gelisah, jadi dia bertanya dengan cemas, "David, ada apa? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu tidak bahagia? Kamu tidak ingin aku menikahimu? Kita sudah sepakat dan kamu berjanji akan menikahiku saat aku dewasa." Serangkaian pertanyaan itu membingungkan David. Pebbles, jangan bahas ini dulu. Meski kamu sudah tumbuh tinggi akhir-akhir ini, kamu masih terlalu muda untuk membicarakan pernikahan. Itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan orang dewasa. Aku ingin bertanya apakah kamu ingat sesuatu dari masa lalu karena kamu sudah makan begitu banyak harta karun akhir-akhir ini, dan kamu sudah tumbuh jauh lebih tinggi. David segera mengganti topik pembicaraan. Dia benar-benar tidak tega membicarakan urusan orang dewasa dengan seorang gadis berusia 10 tahun. "Tapi David, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku akan segera tumbuh dewasa?" Gadis kecil itu merasa sedih. "Memang aku bilang begitu, tapi maksudku adalah tentang umurmu yang panjang. Kenyataannya, masih terlalu dini bagimu untuk tumbuh menjadi orang dewasa," jelas David. "Oh, begitu. Pebbles, katakan padaku, apakah akhir-akhir ini kamu mengingat sesuatu dari masa lalu?" "Tidak." Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, dia tampak teringat sesuatu dan melanjutkan, "Namun, dalam tidurku akhir-akhir ini, aku sering bermimpi seorang wanita cantik memukuli orang jahat." "Mengalahkan orang jahat? Wanita mana yang mengalahkan orang jahat?" Mata David berbinar. Ini adalah petunjuk penting. Kakak perempuan yang disebutkan Pebbles mungkin adalah keluarganya. Bab 2242. Jika David dapat menemukan orang itu, dia akan menemukan rumah Pebbles. Entahlah. Yang kutahu dia adalah wanita yang sangat cantik dan perkasa yang menghajar banyak penjahat hingga berkeping-keping dengan pedangnya. Pebbles berpikir sejenak dan berkata,
Apakah orang-orang jahat itu laki-laki dan perempuan? Bisakah kamu mengingat penampilannya dengan jelas? David mengganti pertanyaannya. Orang-orang jahat itu terlihat aneh. Mereka berbeda dari kita dan mereka dapat mengubah bentuk mereka sesuka hati. Setelah dihancurkan oleh wanita itu, mereka tidak berdarah. Mereka hanya meledak dengan keras. David tidak mengerti apa yang dibicarakan gadis kecil itu. Mereka tidak berdarah setelah diremukkan. Mereka bahkan bisa mengubah bentuk sesuka hati. Apa itu? Robot? Atau mesia? Hanya logam yang tidak memiliki darah. Di mana mereka bertarung? Apakah kamu ingat? Aku tidak tahu. Gelap gulita dan aku tidak bisa melihat apapun. Hanya ada satu wanita, tetapi ada banyak monster dan penjahat. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya lagi. Kerikil, cobalah ingat-ingat dan coba pikirkan apa lagi. Selain wanita itu, apakah ada orang lain? Gadis kecil itu memejamkan mata dan mulai mengingat adegan yang dilihatnya dalam mimpinya. Dalam pikirannya, sebuah cahaya muncul. Kemudian, menyebar dengan cepat. Segala yang dapat dilihat oleh matanya adalah putih menyilaukan. Dia tidak dapat melihat apapun. Ah! Gadis kecil itu tiba-tiba menjerit dan memegangi kepalanya. Raut wajahnya tampak bingung dan dia berkata kesakitan, David, aku tidak ingin mengingatnya lagi. Kepalaku sakit. David terkejut dan segera menarik Pebbles ke dalam pelukannya. Ia merasa sangat menyesal. Berhentilah berpikir, Pebbles. Aku tidak akan bertanya lagi. Aku akan berhenti bertanya. Gadis kecil itu memeluk David erat-erat dan membenamkan kepalanya di dada David untuk menghirup aroma tubuhnya dengan lahap. Seolah-olah aroma David dapat mengurangi rasa sakitnya. Tak lama kemudian, gadis kecil itu pun pulih. Setelah dia mengangkat kepalanya, wajah penuh air mata muncul di hadapan David. David, jangan khawatir. Aku tidak kesakitan lagi. David wangi sekali. Aku ingin bersama David selamanya. Baiklah, Pebbles. Aku akan tinggal bersamamu selamanya. Aku tidak akan meminta lagi. Jika kamu bisa memimpikannya, itu bagus. Tidak masalah meskipun kamu tidak bisa. Jangan pikirkan itu lagi, oke? Kata David lembut. Bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Setelah beberapa bulan terakhir, dia sudah menganggap gadis kecil yang menggemaskan ini sebagai keluarganya. David menyalahkan dirinya sendiri saat melihat betapa sakitnya Pebbles saat itu. Ini terjadi karena dia ingin mengirimnya pulang dan memaksanya memikirkan masa lalunya. Terserah. Aku akan berhenti memikirkan ini. Saya hanya akan memikirkan ini di masa mendatang. David memutuskan untuk berhenti bertanya pada Pebbles tentang masa lalunya dan keluarganya. Dia akan mengikuti arus saja. Baiklah, terima kasih, David. Kicau gadis kecil itu. Kemudian, dia tampak menyedihkan lagi. Ada apa? Kamu merasa tidak enak badan? Tanya David dengan cemas. David, aku lapar. Dasar pecinta kuliner. Sini, aku ambilkan sesuatu untuk dimakan. David lalu mengambil setumpuk harta karun untuk digali gadis kecil itu. Tak lama kemudian, gadis kecil itu menggendong David dan tertidur dalam pelukannya setelah dia selesai makan. Bab 2243. Saat David memandang Pebbles dalam pelukannya, hatinya dipenuhi rasa kasihan. Meskipun gadis kecil itu agak mendominasi dan sangat posesif, tidak membiarkan wanita lain dekat dengan David, dia masih sangat disenangi dalam aspek-aspek lain. Setidaknya, begitulah cara dia bersikap terhadap David. Setiap kali David pergi menyendiri untuk kembali ke dunia nyata dan menyelesaikan terobosan, gadis kecil itu akan menjaga pintu dan tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Dia akan tinggal selama David menyendiri. Saat itu, kalau ada yang berani menerobos masuk, Pebbles bisa mempertaruhkan nyawanya untuk membela David. Mengenai kepribadiannya yang mendominasi dan sifat posesifnya yang kuat, David menyimpulkan setelah melakukan beberapa analisis bahwa hal itu kemungkinan besar disebabkan oleh lingkungan di mana ia tumbuh. Lagi pula, Pebbles bisa memakan semua jenis harta sebagai makanan pokok dan tidak memiliki efek samping. Jadi, identitas, latar belakang, dan garis keturunannya pasti luar biasa. Misalnya, kristal binatang dari naga banjir perak.
Bisakah dimakan langsung? Jika orang lain memakannya langsung tanpa memurnikannya, kemungkinan besar mereka akan meledak dan mati, apalagi mendapatkan manfaatnya. Sekalipun mereka dapat bertahan hidup, kemungkinan besar mereka akan lumpuh. Namun, ketika Pebbles memakannya, dia langsung tertidur dan tidak terjadi apa-apa. Ini saja tidak sebanding dengan orang biasa. Tumbuh dalam lingkungan seperti itu pasti akan membentuk karakter dominan pada gadis kecil itu. Mungkin dia juga merupakan anak kesayangan keluarganya dan mereka akan memberinya apapun yang diinginkannya. David tidak akan memaksa Pebbles untuk memikirkan masa lalunya atau berpikir untuk mengirimnya kembali. Dia akan mengikuti arus saja. Kalau dia ingat sendiri dan ingin kembali, maka dia akan mengirimnya kembali. Atau jika keluarga gadis kecil itu menemukannya, mereka dapat membawanya pulang. Bagaimanapun, David tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari keluarganya kalau gadis kecil itu mulai berpikir berlebihan. Bukan berarti David tidak mampu membesarkannya. Setelah membuat keputusan, David harus mulai memikirkan hal berikutnya. Seiring dengan semakin banyaknya Pebbles yang dimakannya, nilai harta surga dan bumi yang dikonsumsinya pun semakin tinggi. Selain itu, harta karun yang dikirim Thor setiap waktu makin berkurang. Jika mereka tetap tinggal di Seoul, David tidak akan bisa memuaskan gadis kecil itu lagi. Jika dia ingin terus memberinya cukup makanan, dia harus meninggalkan Seoul dan pergi ke kota tingkat pertama. Kota tingkat pertama terdekat adalah Wir dan akan memakan waktu sekitar 2 bulan untuk melakukan perjalanan. David menyalakan sistem dan melihat poin-poin mewahnya. 11.432 poin. Ini adalah poin mewah yang berhasil ia kumpulkan selama periode ini, semua berkat Thor. Dia telah membeli semua harta surga dan bumi yang dapat dibelinya di Seoul. Jadi, dia pasti akan membawa lebih sedikit di lain waktu. Ada lebih dari 11.000 titik mewah dan itu cukup banyak. Namun, masih ada jalan panjang sebelum David bisa mendapatkan 18.000 poin. Ada perbedaan sekitar 6.000 poin. David membutuhkan 18.000 poin mewah untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya ke level leluhur 10. Itu juga merupakan batas yang dapat dicapainya saat ini. Jika dia ingin meningkatkan lagi, dia akan membutuhkan 100.000 poin mewah setiap kali. Ini tidak mudah untuk dicapai. Bab 2244. Bahkan di kota tingkat pertama, tidak mudah untuk menghabiskan puluhan triliun dolar L. Haruskah saya meninggalkan Seoul untuk pergi ke Wir? Atau haruskah saya tinggal di sini dan menunggu hingga saya mengumpulkan 18.000 poin mewah, lalu pergi setelah meningkatkan level? David tenggelam dalam pikirannya. Karena ketidaktahuannya tentang kota-kota tingkat pertama, ia khawatir kekuatannya saat ini tidak cukup. Ia khawatir tidak akan mampu menghadapi kekuatan-kekuatan yang ditemuinya dan ia akan bersikap pasif. Akan tetapi, jika dia tetap bertahan, laju pertumbuhan poin mewahnya akan sangat lambat. Jatah makanan Pebbles hampir habis. Selain itu, gadis kecil itu sedang memasuki masa pubertas sehingga David harus memberinya makan. Setelah memikirkannya, David memutuskan untuk pergi lebih dulu. Namun, ia menemukan jalan tengah. Sebelum pergi, dia akan kembali ke dunia nyata dan menghabiskan 9.000 poin mewah untuk meningkatkan pikirannya ke level leluhur 10. Kekuatannya di The Spirit Cage ditentukan oleh kekuatan pikirannya di dunia nyata. Asalkan kekuatan pikirannya meningkat, maka kekuatannya di The Spirit Cage juga akan meningkat pula. Mengenai tubuhnya, akan baik-baik saja jika dia tidak meningkatkannya untuk saat ini. Sebagai dewa leluhur pemula, David sudah bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kerajaan bintang. Bahkan pradewa pun dapat melakukan hal itu, apalagi dewa leluhur. Setelah memikirkannya, David berhenti menyiksa dirinya sendiri atas hal ini. Dia bukan tipe orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Begitu dia membuat keputusan, dia akan melaksanakannya sesuai dengan rencana ini. Kalau terjadi sesuatu di tengah jalan, ia baru akan memikirkannya ketika saatnya tiba. Sebenarnya, bila David menginginkan poin yang melimpah, dengan statusnya saat ini di Seoul, ia bisa langsung memerintahkan pasukan utama di Seoul dan sebagian besar dari mereka akan patuh menyerahkan harta karun yang ada di tangan David.
Begitu dia menghabiskan uangnya dan transaksi selesai, dia tentu akan bisa memperoleh poin mewah. Namun, dia tidak ingin melakukan hal itu. Dia menolak melakukan hal-hal yang terlalu menonjol karena itu bukan dirinya. Dia hanya akan melakukan ini jika memang harus, tetapi dia belum sampai pada tahap itu. Bahkan jika dia mengumpulkan 18.000 poin mewah dan meningkatkan tubuhnya ke level leluhur 10, di bawah pengaruh batasan ganda, itu hanya akan memungkinkan kekuatan dunia nyata David untuk menerobos ke alam ilahi dan mencapai ketinggian baru. Itu tidak akan berdampak apapun pada kekuatannya di The Spirit Cage, tetapi itu akan cukup untuk dunia nyata. Jadi David tidak terlalu terburu-buru. Sudah lebih dari cukup untuk meningkatkan pikirannya terlebih dahulu. Dia tidak perlu mengkhawatirkan tubuhnya saat ini. Saat Pebbles bangun, saya akan kembali ke dunia nyata dan mengalami terobosan lainnya. Lalu, kita akan meninggalkan Seoul dan pergi ke kota tingkat pertama Wir. 2 hari berlalu dengan cepat. Gadis kecil itu belum bangun. Benar saja, dia makan banyak dan tidur lama. Lalu, Thor tiba. Seperti yang diharapkan Daud, ia membawa lebih sedikit harta surga dan bumi daripada sebelumnya. Dilihat dari selera makan gadis kecil itu, harta di tangan David hanya cukup untuk 5 atau 6 kali makan lagi baginya. Tuan Rivers, harta karun yang Anda bawa untuk saya semakin berkurang, kata David dengan tenang. Thor menjawab dengan senyum yang dipaksakan, Tuan David, saya sudah melakukan yang terbaik. Apakah kamu sudah membeli semua harta karun surga dan bumi milik Seoul? Itu tidak mungkin, kan? Kamu tidak membeli banyak. Tidak, tapi kalau mereka tidak mau menjual, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, kata Thor dengan wajah tak berdaya. Naikkan saja harganya. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa uang bukan masalah? Aku tidak percaya mereka tidak mau menghasilkan uang. Tuan David, Anda tidak tahu apa-apa. Mereka tidak datang ke sini untuk menghasilkan uang, tetapi untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Pasukan utama akan menyimpan harta mereka untuk diri mereka sendiri dan mereka tidak akan menjualnya. Itu tidak akan berhasil bahkan jika kita punya uang. Saya hanya membeli ini dari para pedagang. Jelas Thor. Begitu ya. Aku jadi bertanya-tanya kenapa. Seoul adalah kota kelas 2 dan aku tidak membeli banyak harta karun. Jadi bagaimana mungkin harta karun itu bisa habis terjual? Kalau begitu, lupakan saja. Lakukan yang terbaik saja. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan David. Saya akan pergi ke kota-kota di sekitar Seoul dalam beberapa hari untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa harta karun untuk Anda. Tidak perlu, Tuan Rivers, saya mungkin akan pergi dalam beberapa hari. Terima kasih atas kerja keras Anda selama ini, David mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bab 2245. Tuan David, apakah Anda akan meninggalkan Seoul? Tanya Thor tergesa-gesa, terkejut. Ya, aku akan segera berangkat. David mengangguk. Kamu mau pergi kemana? Setelah Thor bertanya, dia merasa pertanyaannya tidak pantas. Haruskah Tuan David melaporkan kemana dia pergi? Jadi, dia cepat-cepat menjelaskan, Tuan David, jangan salah paham, aku hanya. David mengerti apa yang dimaksud Thor. Dia tidak sebegitu piciknya. Thor banyak membantu David selama ini dan memberinya banyak poin mewah. Oleh karena itu, David tidak akan melupakan kebaikan Thor. Tidak apa-apa, Tuan Rivers, Anda tidak perlu menjelaskannya. Saya mengerti maksud Anda. Kota lapis kedua Seoul terlalu kecil, jadi saya akan mengunjungi kota lapis pertama, Wir. Seharusnya ada banyak harta karun di sana dan saya bisa membelinya tanpa hambatan. Bolehkah saya bertanya apakah Anda pernah ke Wir sebelumnya? Tidak, David menggelengkan kepalanya. Tuan David, Anda perlu memahami adat istiadat setempat saat Anda tiba di Wir. Sebagai seorang pengusaha, saya sudah beberapa kali ke Wir dan mengenal beberapa rekan. Tolong ajak saya agar Anda dapat lebih mudah melanjutkan urusan Anda saat kita tiba di Wir, kata Thor dengan berani. Dia tahu ini adalah kesempatannya untuk mengekspresikan dirinya. Setelah David pergi, dia mungkin tidak akan kembali ke tempat kecil seperti Seoul. Jika Thor melewatkan kesempatan ini, ia akan menyesalinya seumur hidupnya. Asal David setuju,
dia akan mengandalkan David mulai sekarang. Jika dia tidak setuju, tidak ada yang dapat dia lakukan. Itu hanya berarti David tidak membutuhkannya. Dia akan tinggal di Seoul dengan patuh dan menjadi pengusaha. Anda mau ikut, Tuan Rivers? Tanya David setelah menatapnya dengan tatapan kosong. Asalkan kau bersedia, aku bersedia mengikutimu kemanapun kau pergi. Aku berjanji akan melaksanakan perintahmu dengan baik, janji Thor dengan lantang. David menatap Thor tetapi tidak mengatakan apapun. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membawa orang ini bersamanya. Sejujurnya, dia bisa membawa Thor bersamanya. Sebagai seorang pebisnis, Thor pandai bersosialisasi. Selain itu, ia pernah ke Wir dan mengenal orang-orang di sana. Oleh karena itu, akan sangat mudah untuk membawanya. Thor juga memiliki karakter yang baik. Setidaknya David tidak mengetahui hal buruk apapun yang dilakukan Thor di masa lalu. Jadi, dia bisa membawa Thor untuk sementara waktu dan mengawasinya. Tuan Rivers, Anda harus berpikir dua kali. Apakah Anda yakin ingin mengikuti saya? Tanya David serius. Thor gembira. Aku punya kesempatan. Seketika itu juga, ia berkata dengan penuh semangat. Asalkan kamu tidak keberatan, aku bersedia mengikutimu sampai akhir hayatku. Sambil berbicara, dia berlutut kepada David untuk menunjukkan kesetiaannya. Tuan Rivers, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu. Jika Anda ingin mengikuti saya, Anda harus melakukan dua hal. Pertama, Anda tidak boleh menindas orang lain. Kedua, Anda tidak boleh mengabaikan kehidupan manusia, tidak peduli siapapun pihak lainnya, meskipun mereka adalah orang biasa. Tentu saja, kami tidak akan membuat masalah, tetapi kami juga tidak takut pada masalah. Selama Anda tidak bersalah, saya akan membantu Anda apapun yang terjadi. Jika saya tidak bisa melakukan itu, saya hanya bisa minta maaf. Saya akan memberi Anda kompensasi atas apa yang telah Anda lakukan untuk saya beberapa hari ini, kata David dengan serius. Jangan khawatir, Guru. Saya bukan orang seperti itu dan saya tidak pernah menindas orang lain seumur hidup saya. Saya berjanji dapat melakukan apapun yang Anda minta. Bagus. Kau bisa ikut aku nanti. Kembalilah dan urus urusanmu sendiri. Diperkirakan kita akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke Wir dalam beberapa hari. Ya, Guru. Thor selesai berbicara dan pergi dengan gembira. Pada awalnya, ia tertarik dengan kemampuan keuangan David dan ingin menjalin hubungan baik dengan David. Orang biasa mana yang tega mengeluarkan 500 miliar dolar hanya untuk seorang gadis kecil yang aneh? Jika itu satu-satunya alasan, Thor tidak akan melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Bab 2246. Apa yang benar-benar memengaruhi dia untuk membuat keputusan ini hari ini adalah kenyataan bahwa David telah membunuh lebih dari 100 orang hebat dari keluarga Mace. Ketika dia mendengar berita itu, dia teramat terkejut. Menjadi kaya berarti David memiliki latar belakang yang kuat, dan itu bukan masalah besar. Banyak pemboros yang manja dari kekuatan besar juga memiliki sumber daya keuangan yang kuat. Namun, jarang bagi mereka yang memiliki kekuatan sekuat itu. David pasti memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarganya. Karakter seperti itu pantas membuat Thor meninggalkan segalanya untuk mengikutinya. Begitulah kejadian hari ini terjadi. 2 hari lagi berlalu. Gadis kecil Pebbles akhirnya terbangun. Begitu dia bangun, dia langsung minta dimakan. David, aku lapar lagi. Gadis kecil itu menatap David dengan mata besar dan mengeluh. David tersenyum getir saat mendengar ini. Keluarga macam apa yang sanggup membayar orang yang menghabiskan uang sebanyak itu? Pebbles, kenapa kita tidak istirahat dulu? Makan dan tidur seharian tidak baik untuk tubuhmu. Kamu juga perlu berolahraga, saran David. Tidak perlu, David, tubuhku bisa mencernanya. Tidak masalah sama sekali. Aku hanya ingin makan dengan cepat dan tumbuh dengan cepat. Aku merasa ada sesuatu yang menungguku untuk kulakukan. Aku tidak bisa membuang-buang waktu lagi, kata gadis kecil itu dengan serius. David menatap Pebbles dengan tatapan kosong ketika mendengar ini. Gadis kecil, apakah kamu ingat sesuatu? Pebbles, apakah kamu ingat sesuatu? Tanya David. Entahlah.
Aku hanya merasa ada banyak hal yang menungguku untuk kulakukan, jadi aku harus cepat dewasa. Aku ingin cepat dewasa jadi aku perlu tidur dan makan lebih banyak. Da Fei, biarkan aku makan. Kumohon. Da Fei, kumohon. Aku harus cepat dewasa, gadis kecil itu cemberut dan mulai merengek. Yah, meski Pebbles masih anak-anak, dia tetap pandai merajuk. Pebbles, aku boleh membiarkanmu makan, tapi aku akan menyendiri untuk sementara waktu. Aku tidak bisa terus-terusan memelukmu. Bisakah kau tidur di tempat tidur setelah selesai makan? Kau ingin menyendiri lagi, ya? Aku harus melakukannya. Aku harus meningkatkan kekuatanku untuk mengalahkan orang-orang jahat. Gadis kecil itu melepaskan diri dari pelukan David dan berdiri di tanah. Kemudian, ia memerintahkan, Da Fei, pergilah. Aku akan menjagamu. Aku akan makan dan tidur setelah kau selesai. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Aku akan menghajar siapapun yang berani melakukan itu. Setelah dia berkata demikian, dia memperlihatkan ekspresi garang yang menggemaskan sambil mengepalkan tangan kecilnya. Meskipun Pebbles masih pra-remaja, dia sangat kuat. Terlebih lagi, ada energi terpendam dalam dirinya yang bahkan membuat David takjub. Sekali meledak, pasti akan menggemparkan dunia. Pebbles, aku tidak butuh siapapun untuk menjaga pintu. Kau bisa tidur di tempat tidur setelah selesai makan, oke? Tanya David penuh selidik. Tidak mungkin. Apa yang sedang kamu lakukan sangat penting dan kamu tidak boleh diganggu. Kalau tidak, kamu akan menderita konsekuensi yang serius. Aku harus menjagamu, kalau tidak aku tidak bisa tenang. Gadis kecil itu menolak saran David. David tidak punya pilihan lain. Menyepi memang penting. Mereka akan kehilangan semua kemajuan mereka sebelumnya jika ada yang mengganggu mereka. Mereka bahkan mungkin terluka. Akan tetapi, hal itu tidak sama baginya. Kalau ada yang menerobos masuk setelah dia kembali ke dunia nyata, akankah mereka bisa menemukannya? Namun, gadis kecil itu begitu mengkhawatirkannya, jadi apa yang dapat David katakan? Bab 2247. Gadis kecil itu menolak untuk tidur setelah makan dan bersikeras menjaga pintu untuk David. Jadi, David pun tidak bisa menahannya. Meskipun dia tidak membutuhkan siapapun untuk menjaga pintu, gadis kecil itu begitu baik, bagaimana mungkin dia menolaknya? Akhirnya, David memilih menyendiri, sementara gadis kecil itu tetap patuh di luar. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Da Fei. Waktu yang dihabiskannya bersama David tidaklah terlalu lama, hanya beberapa bulan saja, namun di hati Pebbles, status David lebih tinggi dari siapapun, bahkan mungkin lebih tinggi dari dirinya. Setelah memasuki ruangan, David meninggalkan The Spirit Cage lagi menggunakan sistem dan kembali ke dunia nyata. Kerajaan Bintang, Sekte Iridescent. David membuka matanya dan keadaannya masih sama seperti saat ia pergi. Tidak ada yang berubah sama sekali. Aku harus bergegas dan meningkatkan kekuatan pikiranku terlebih dahulu. Lagi pula, itu ada hubungannya dengan kekuatannya di The Spirit Cage. Dia menyalakan sistem dan melihat bahwa tubuh dan pikirannya berada pada level leluhur 1. Kali ini David ingin meningkatkan kekuatan pikirannya terlebih dahulu. Setelah dia meningkatkan kekuatan pikirannya ke level leluhur 10, itu akan menjadi batasnya. Kemudian, dia akan menggunakan sisa 2000 poin mewah untuk meningkatkan tubuhnya. Lebih besar dari. Inilah pertama kalinya David memilih untuk meningkatkan kekuatan pikirannya terlebih dahulu. Dulu, tubuh adalah prioritas. Dia mengklik langsung tanda plus di belakang kolom pikiran dan sebuah jendela pun muncul. David memilih ya dan menggunakan 1000 poin mewah. Kemudian, jiwanya mulai merasakan sedikit sakit. Setiap peningkatan seperti ini, jadi David sudah lama terbiasa dengannya. Jauh lebih mudah untuk meningkatkan dari satu level ke level lainnya. Jika dia harus menerobos ke alam lain, keadaannya akan lebih buruk lagi. Sekalipun ia mengalaminya lebih dari sekali, setiap kali pikirannya menerobos ke alam lain, David masih akan merasakan sedikit rasa takut di dalam hatinya. Itu bukan rasa sakit yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Beruntungnya, David memiliki tekad yang kuat sehingga ia dapat menanggungnya.
Tidak butuh waktu lama bagi pikirannya untuk bangkit dari tingkat leluhur 1 hingga tingkat leluhur 2. Kemudian, dia melanjutkan hal yang sama. Setelah mengonsumsi 1000 poin mewah lainnya, pikirannya dinaikkan dari level leluhur 2 ke level leluhur 3. Lalu, level leluhur 4, level leluhur 5. Pada akhirnya, pikirannya tetap berada di level leluhur 10, yang merupakan batas peringkat dewa leluhur. Dia telah menghabiskan 9.000 poin mewah. Sekarang, ia memiliki lebih dari 2.000 poin tersisa. David mengklik tanda plus di belakang bodi lagi. Setelah semuanya selesai, ia pun menghabiskan sisa 2.000 poin mewahnya. Tubuhnya telah mencapai level leluhur 3. Kekuatan tempurnya masih di level dewa leluhur pemula. Hanya ketika tubuhnya mencapai level leluhur 4, dia bisa dianggap sebagai dewa leluhur tingkat menengah. Namun, bagi David, tidak ada perbedaan antara pangkat dewa leluhur pemula dan pangkat dewa leluhur menengah. Bagaimanapun, tak seorang pun di kerajaan bintang yang bisa menjadi lawannya. Hal yang sama berlaku bahkan jika orang-orang dari Spirit Cage dan keluarga Vader dari peradaban level 9 tiba. Keluarga Vader harus berlutut di hadapan dewa leluhur yang berada di peringkat terakhir alam ilahi. Setelah peningkatannya, tibalah waktunya bagi David untuk kembali ke The Spirit Cage. Akan tetapi, dia tidak melakukan itu, melainkan keluar dari tempat dia tinggal dalam pengasingannya. Karena dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk peningkatannya, dia akan pergi berjalan-jalan. Ketika dia keluar, keadaan gelap gulita. David sangat gembira. Hebat, sudah malam. Tanpa memberitahu siapapun, dia pergi ke tempat Celia dan yang lainnya tinggal. Dia menggunakan sebagian kekuatan pikirannya dan menemukan kamar tempat Celia beristirahat. Kemudian, dia diam-diam memasuki ruangan. Kegelapan tidak dapat menghentikan David untuk melihat. Bagi seseorang selevelnya, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Saat melihat Celia beristirahat di tempat tidur, David merasa sangat bersalah. Bab 2248. Celia adalah pacar aslinya. Namun, seiring perkembangan keadaan, David tidak tahu bagaimana cara menangani hubungannya dengan begitu banyak wanita. Dia tahu Celia sudah menerima semuanya, tetapi David masih merasa tidak enak. Itulah sebabnya dia terus menundanya sampai sekarang dan masih belum mendapat solusi. Astaga, memikirkannya saja membuatku sakit kepala. David tidak ingin mengecewakan dan menyakiti setiap wanita yang baik padanya dan bersedia berkorban untuknya. Diperkirakan lingkungan di mana ia tumbuh sejak kecil telah membentuk karakter yang tidak baik dan tidak pula buruk. Saat itu, ia tinggal di rumah Paman Bobby dan keluarga Paman Bobby menerima santunan atas kematian orang tuanya, namun mereka tidak memberikan penghormatan yang setimpal kepada David. Dia akan dipukuli dan dimarahi. Apalagi yang dimakannya adalah makanan sisa keluarga untuk diberikan kepada anjingnya. Dia hidup dalam ketakutan dan kengerian setiap hari. Setelah mengalami kesulitan seperti ini, David tahu untuk menghargai semua orang di sekitarnya yang memperlakukannya dengan baik. Tidak masalah apakah orang menyebutnya bersyukur atau bodoh. Singkatnya, karakter seseorang tidak dapat berkembang dalam semalam, tetapi sekali terbentuk, akan sangat sulit diubah. Setelah dia berjalan ke tempat tidur Celia dan duduk, dia mengulurkan tangan dan membelai wajah cantiknya dengan lembut. Tidak diketahui mimpi indah apa yang sedang dialami Celia. Ia tersenyum di sudut bibirnya. Merasakan kelembutan tangan gadis itu sambil melihatnya tersenyum dalam mimpinya, David pun ikut tersenyum. Mungkin dia membelainya dengan lebih kuat. Celia yang tertidur lelap merasakan belayan itu dan perlahan terbangun. Setelah dia membuka matanya yang mengantuk, dia terkejut ketika melihat bayangan di depannya. "Siapa kamu?" Celia segera duduk, memegang selimutnya erat-erat, dan bertanya dengan gugup. Tanpa menunggu jawaban dari orang lain, dia ingin berteriak keras agar membangunkan semua orang. Celeste tinggal bersebelahan dengan Celia, jadi Celia tidak akan takut pada pria yang muncul entah dari mana ini. Celeste begitu kuat, jadi dia pasti akan menghajar orang di depannya hingga jatuh ke tanah. David juga melihat Celia panik, jadi dia mencondongkan tubuh ke depan dan menutup mulutnya untuk mencegahnya berteriak. Jika Celia membangunkan semua orang, waktu mereka berdua akan hancur.
Sulit untuk menemukan kesempatan seperti itu. Celia meronta hebat karena mulutnya ditutup. Dia tidak menyangka orang di depannya begitu berani menyerangnya. Apakah dia tidak tahu di mana ini? Apakah dia tidak tahu bahwa orangku, David, adalah orang terkuat nomor 1 di Kerajaan Bintang? Semua orang di Star Kingdom menganggap David sebagai idola mereka. Orang ini berani sekali. Bau apa ini? Mengapa terasa familiar? Sebelum Celia bisa memahaminya, sebuah suara berkata di telinganya. Celia, jangan takut, ini aku. Setelah berbicara, David melepaskan tangannya. Dia tahu bahwa setelah Celia tahu, dia tidak akan berteriak. Pada saat ini, Celia benar-benar tercengang. Aroma yang familiar ini, suara yang familiar ini. Orang di hadapanku ini adalah David yang terus kupikirkan siang dan malam. David, apa ini benar-benar kamu? Tanya Celia dengan suara gemetar. Dia masih terlalu lemah untuk memiliki penglihatan malam. Jadi, dia hanya bisa melihat siluet David. Tentu saja, kalau tidak, siapa yang berani menerobos masuk ke kamarmu tengah malam untuk mencarimu? Aku akan mencabik-cabiknya. David terkekeh. Setelah dia berkata demikian, dia merasakan sebuah tubuh lembut bersandar di lengannya dan memeluknya erat. Belakangan ini, dia menggendong gadis kecil itu. Meskipun dia juga lembut, tapi tidak sama lagi. Dia dengan lembut menempelkan tangannya di punggung Celia. Keduanya berpelukan dan tidak mengatakan apa-apa. David juga menikmati kesunyian itu. Sudah lama sekali ia tak menghabiskan waktu berdua dengan kekasihnya Celia seperti ini. Bab 2249. Setelah beberapa saat, Celia bertanya dengan lembut, David, kamu tidak sedang menyendiri. Kenapa kamu keluar lagi? Aku merindukanmu, jadi aku keluar diam-diam untuk menemuimu, jawab David sambil tersenyum. Terima kasih, David. Aku juga sangat merindukanmu. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, Celia. Terima kasih sudah bersikap bijaksana dan pengertian. David, aku tidak ingin kau berterima kasih padaku. Aku hanya ingin kau selalu mengingatku dan mengunjungiku sesekali. Seperti malam ini. Kamu tidak perlu mengatakan itu padaku. Kamu adalah pacarku yang sebenarnya. Siapa lagi yang akan kuingat kalau bukan kamu? Keduanya berpelukan dan saling menumpahkan isi hati mereka. Meskipun mereka adalah sepasang kekasih, mereka sudah lama tidak berbincang dan mengobrol berdua. Kalau wanita lain, dia pasti cemburu dan marah. Namun, Celia tidak. Dia masih sama. Asal David peduli padanya sesekali, ia akan bahagia untuk waktu yang lama. Bahkan sejak awal, dia tidak berniat memiliki David untuk dirinya sendiri. Itu karena David terlalu luar biasa. David begitu luar biasa sehingga terkadang ia merasa takut dan rendah diri. Ia khawatir bahwa dirinya tidak layak untuk David. Dari bumi hingga ke kedalaman langit berbintang. Dari bumi, di mana peradaban bahkan belum mencapai level 1, hingga peradaban Star Kingdom level 7 saat ini, David selalu menjadi orang yang menyelamatkan semua makhluk dimanapun dia berada. Pada saat yang sama, dia juga dihormati dan disembah oleh banyak makhluk. Terkadang, Celia berpikir, jika ia tidak mendengar kabar putusnya David dari grup chat SMA-nya lalu berinisiatif mendekati David, mungkin ia hanya bisa menyaksikan pria yang mempesona itu menjauh darinya. Ia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Dia tahu dalam hatinya bahwa di antara semua wanita yang menyukai David, dia tidak sebanding dengan mereka dalam hal bakat, penampilan, bentuk tubuh, dan status. Misalnya, Selena, Astrid, dan Mia. Jarak antara mereka sangat jauh. Alasan dia bisa mempunyai kedudukan istimewa di antara para wanita dan dicintai banyak orang adalah karena dia adalah pacar David dan David mencintainya. Celia merasa diberkati karena ini. Beruntungnya, dialah orang pertama yang mengambil tindakan dan menjalin hubungan dengan David. Jika dia terlambat sedikit saja, segalanya akan berubah. Jadi Celia tidak berharap apa-apa lagi. Dia hanya berharap mendapat tempat di hati David. Karena sikap Celia, semakin dia tidak memperjuangkan kasih sayang David, semakin bersalah pula perasaan David dan semakin memanjakan Celia. Pada akhirnya, Celia memiliki kedudukan yang tak tergoyahkan di hati David.
Tidak bertarung akan menjadi pertarungan terbaik. Pernyataan ini paling baik digunakan pada Celia tetapi dia tidak tahu. Dia tidak bisa tampil terlalu kuat untuk pria seperti David. Dia harus memperlakukannya dengan tulus untuk menyentuhnya. Lorraine dan Selena adalah contoh terbaik. Yang pertama memiliki ego yang besar. David mendapat tempat pertama di acara akbar orang-orang terpilih di Summerland, dan menurut aturan penyelenggara The Crown, ia harus menikahi Lorraine. Namun, dia menolak pernikahan tersebut. Saat itu, Lorraine sangat menghargai dirinya sendiri dan menyadari banyak sekali pria hebat yang mengejarnya sehingga David pasti buta sehingga tidak menginginkannya. Pada akhirnya, ia hanya bisa menyaksikan David menjalani hidup tanpa hambatan. Ia kemudian berubah dari memandangnya dengan jijik menjadi tidak layak baginya. Jika Lorraine merendahkan dirinya dan mengejar David dengan segala yang dimilikinya, menggunakan perintah tuannya sebagai alasan, dia akan menjadi salah satu wanita. Bagaimana dia hampir menjadi kuali Azul. Selena kebalikannya. Dia tahu David luar biasa. Jadi, dia menggunakan segala cara untuk mendekati David. Awalnya David tidak menyukainya. Pada akhirnya, dia hampir mati karena melindungi bumi. Saat itulah David berubah pikiran tentangnya. Bab 2250. Bisa dikatakan hampir sama dalam semua aspek, tetapi akhir ceritanya sangat berbeda. Tentu saja, Lorraine baru saja mengalami pengalaman hidup dan mati dan diselamatkan oleh David, jadi mungkin dia sudah acuh tak acuh. David mengobrol lama dengan Celia dan merasa waktunya hampir habis. Jadi, dia dengan lembut mendorongnya menjauh dan menatapnya. Celia pun menatap kosong ke arah lelaki di depannya, yang diam-diam disukainya sejak sekolah menengah. Saat itu dia tidak berani dan Sarah mencuri kesempatannya. Untungnya, Sarah tidak tahu bagaimana menghargai David dan memberi Celia kesempatan. Ia masih ingat saat pertama kali bertemu David. Saat itu, David adalah seorang mahasiswa pengantar makanan paruh waktu. Dia telah menumpahkan semua makanannya untuk menyelamatkannya. Sejak David menyelamatkannya, hati Celia sepenuhnya tertuju padanya dan dia tidak tertarik pada orang lain lagi. Jarak di antara mereka hanya 10 cm. Pasangan itu, yang sudah lama tidak bertemu, hanya saling menatap. Ada suasana asmara di udara. Tentu saja, mereka mulai bergerak lebih dekat dan akhirnya, mereka berciuman. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya. Jadi, tidak ada pihak yang perlu bersikap pendiam. Tak lama kemudian, suara-suara gembira terdengar dari ruangan itu. Ketika David pertama kali memasuki ruangan, ia melepaskan kekuatan pikirannya untuk mengisolasi ruangan itu. Dia sudah tahu bahwa Celeste ada di kamar sebelah. Dengan kekuatannya, dia pasti akan mendengar pergerakan di ruangan ini jika David tidak mengisolasi mereka. Tidak lama kemudian, Celia kelelahan dan tertidur di pelukan David. Awalnya David ingin segera pergi tetapi dia tidak sanggup dan akhirnya tinggal beberapa saat. Ketika fajar menyingsing, dia tahu dia harus pergi meski dia tidak mau. Jika wanita lain melihat ini, akan sulit baginya untuk menjelaskannya. David tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidur dengan pacarnya tetapi dia bertingkah seolah-olah dia berselingkuh. Saat dia bergerak, Celia terbangun dalam pelukannya. "David, kamu mau pergi?" tanya Celia dengan bingung. "Ya, sebaiknya kamu tidur lebih lama. Aku pergi dulu dan akan menemuimu saat aku punya waktu," jawab David lembut. "Baiklah, David, kembalilah menyendiri. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja dengan para wanita di sampingku." "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Aku tidak akan bisa pergi jika yang lain menemukanku." "Baiklah, selamat tinggal, selamat tinggal." Setelah David selesai berbicara, dia membungkuk dan mencium kening Celia sebelum berbalik untuk pergi. Setelah kepergiannya, tak seorang pun yang tahu kecuali Celia. Ketika dia kembali ke pengasingannya, David menyalakan sistem dan memasuki The Spirit Cage. Sangkar roh, tunggal. David membuka matanya. Kemudian, dia berdiri dan menuju pintu untuk membukanya. Gadis kecil itu duduk di samping pintu. Ketika mendengar pintu terbuka, dia menoleh ke arah David sebelum menerkamnya. David juga merentangkan tangannya untuk menggendong gadis kecil itu.
Setelah menggesek-gesekkan tubuhnya ke dada David dan menghirup aroma tubuh David dengan rakus, gadis kecil itu berkicau dengan gembira. Yai, David merasa hangat sekali. Setiap kali kamu keluar, aroma tubuhmu akan semakin kuat. Kau pasti sangat lapar, Pebbles. Ayo, aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Setelah berkata demikian, dia menggendong Pebbles dan berjalan ke kamar untuk memberinya beberapa ramuan. Ketika gadis kecil itu melihatnya, matanya berbinar. Dia mulai menyantapnya segera setelah mendapatkannya. Ramuan itu tidak murah dan dihancurkan oleh gadis kecil itu dalam beberapa gigitan. Setelah memakan ramuan seharga ratusan miliar, Pebbles bersendawa dan tertidur di pelukan David.